Bola pun kan tidak didampingi Ko Ruben melainkan pasangan dari S sendiri ya. Ya itu nggak tahu. Padahal Ruben udah ngomong. Harusnya kan kalau bicara terkait dengan anak kan itu masih domainnya S dan Ruben. Nggak bisa mentang-mentang dia tinggal sama saya terus nggak bisa dong. Tapi tetap nggak dianggap ini omongan Ruben. Hati-hati, jangan, belum waktunya. Kamu belum pergi, nggak mau, tetap aja. Ya seperti yang di postingan-postingan itu kan dia itu seperti foto keluarga kan, itu bukan cemburu. Tapi jangan sampai anak ini bingung. Ini anak masih di bawah umur. Jangan sampai kemudian anak ini tidak ada kedekatan emosional dengan ayahnya, merasa ayahnya nggak penuh perhatian, padahal ayahnya berjuang untuk dia, dan kemudian anaknya jadi jolim sama ayahnya, benci sama ayahnya dan jadi arung durhaka. Janganlah. Tapi Ko Rubennya berpikir ke arah sana nggak sih pada akhirnya, takut posisinya juga tergantikan karena kan udah deket banget ya. Itu tidak jadi persoalan. Mana ada, sekarang saya tanya, ya berapa persen sih masyarakat Indonesia ini yang kemudian bercerai dan menikah lagi? Apakah posisi orang tua kandung tergantikan dengan orang tua sambung? Jadi itu nggak menjadi kekhawatiran. Orang tua kandungnya orang tua kandung, orang tua sambung adalah orang tua sambung. Yang menjadi masalah kan kalau kemudian orang tua kandung dibenci karena adanya suatu interaksi yang salah, informasi yang salah, dan tidak diberikan waktu untuk saling mendekat, akhirnya menjauh. Makanya ayah terasa orang asing terasa saya. Ini yang harusnya dicegah. Ini yang dicegah, bukan masalah cemburu, ini nggak ada. Ruben nggak masalah tergantikan, cuma jangan sampai porsinya itu tidak berimbang. Porsi ayah kandung yang sudah diatur dalam perjanjian tidak dilaksanakan dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam argumentasi. Tapi orang yang tidak memiliki hubungan darah diberikan keleluasaan. Ini kan yang dikhawatirkan bukan masalah apa-apa. Jangan sampai nanti bukan menggantikan, enggak lah, kayak kandung tapi kayak kandung. Jangan sampai yang seperti saya katakan tadi itu karena tidak pernah ketemu lagi, dihalang-halangi, atau patut duga dihalang-halangi. Jadi akhirnya ayah melihat ayah seperti orang asing, melihat orang asing seperti ayah. Ini nggak boleh. Tapi kalau sama-sama dihormati, ini ayah sambung misalnya, kalau sudah jadi ayah sambung, ini ayah kandung, fine. Di mana salahnya kita? Bang, tapi dari Ruben sendiri udah pernah berupaya langsung nggak sih Bang? Mungkin datang ke rumah langsung datang ke sekolah langsung, jemput anak-anak, pernah nggak upaya-upaya kayak gitu Bang? Sekarang saya tanya, perlu nggak seperti itu? Kalau nggak dilakukan, jadi nggak berarti perjuangan Ruben. Nggak seperti itu. Meskipun itu dilakukan oleh Ruben. Tapi janganlah itu yang menjadi ukuran. Jangan jadi ukuran. Pernah nggak Ruben ke rumah? Pernah? Jangan itu jadi ukuran. Jangan jadi ukuran. Ini bicara masalah kewajiban ibu untuk menyerahkan anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu kepada ayahnya. Jadi jangan membuat ukuran dia datang ke rumah, datang ke sekolah itu sebagai ukuran bahwa perjuangan itu landasannya. Jangan seperti itu. Karena Ruben juga lakukan. Tapi ketika dia datang ke sekolah, dia nggak dapat tempat sebagai seorang orang tua kandung. Kan pernah saya cerita kemarin yang dia fotonya belakangan. Kan begitu. Ya. Kalau menurut Ruben, anak ini mau ulang tahun, ada anaknya yang mau ulang tahun nanti dalam waktu dekat ini. Tahun lalu, ulang tahunnya, yang biayai masih Ruben kok. Tapi yang menentukan undangan siapa? Bukan Ruben. Yang biayai Ruben. Terus masih lagi kita mengatakan, pernah nggak dia datang ke rumah? Pernah nggak datang ke sekolah? Kok dangkal kali kita menilai sesuatu persoalan. Bakal ambil langkah tegas nggak sih Bang? Kayak pencemaran nama baik, penggilingan opini, ini kan zaman juga. Ini ya, Ruben tidak ingin mempertontonkan sesuatu yang tidak baik untuk anak-anak di kemudian hari, ya. Sehingga akhirnya kita masih menunggu etikat baik secara kekeluargaan, makanya kita suratin, ya, tertutup sebenarnya, ya. Tinggal berkomunikasi, ya, jangan bantah-bantahan, duduklah, mari kita bahas Akta 39 itu dan bagaimana cara pandangnya, ya. Jadi kita masih ingin seperti itu, ingin baik-baik, ya. Tapi kan sabar itu ada batasnya. Dan saya nggak tahu berapa lama sabar Ruben melihat situasi yang seperti ini, ya. Kemudian ada kata-kata, dia akan speak up, akan speak up. Ruben bilang speak up aja. Kalau memang ada sesuatu hal yang menurut mereka itu kunci yang membuat bisa semuanya jadi berbeda dengan speak up-nya silakan speak up. Ditunggu speak up-nya. Tapi ingat, Ruben juga punya hak untuk speak up. Karena Ruben juga punya sesuatu
yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Apa mau itu? Justru setelah bercerai kita gontok-gontokan. Justru bercerai kita saling coreng-mencoreng. Jangan. Ya, sudah berhasil perpisahan itu dilakukan dengan baik. Sudah berhasil perpisahan itu juga tidak menimbulkan riak-riak terkait dengan masalah hak asuh anak, tidak juga menimbulkan riak-riak terkait dengan masalah harta guru gini. Jangan sekarang justru semuanya sudah diatur, kita buat sesuatu hal yang menjadi riak. Oke, teman-teman? Siap. Apa? Oh, silakan semua nih. Hah? Masih ada video call dengan Kak Ruben, Bang. Coba. Buat apa namanya, kata-kata dari Kak Ruben Ya. sedikit gitu, Bang. Kata-kata hari ini gitu ya. Karena kan mungkin netizen selama ini kan menunggu ya, Bang ya. Statement langsung dari Kak Ruben. Jadi Bang juga boleh kan? Boleh sih. Malam Ben. Sudah Abang klarifikasi semuanya, sudah Abang sampaikan bagaimana kita dijolimin, apa yang menjadi perjuangan kita. Ya teman-teman media juga karena jelasnya Abang menyampaikan apa yang harus disampaikan, jadi nggak ada bertanya gitu loh. Ada pertanyaan nggak? Udah Abang udah jelas semua gitu. Ya. Cuma teman-teman ini kangen, teman-teman ini rindu untuk melihat wajah Ruben. Ya. Jadi silakan teman-teman. Sehat kok Ruben, sehat kok. Terima kasih banyak. Kak Ruben mungkin, hah? Semoga penjelasan ini tidak menjadi simpang siur. Gimana saya memang meminta Bang Minola untuk menjelaskan dan Deketin mic aja. Deketan mic aja. Oke, ngomong dah. Oke Ben, ditunggu Ben. Kata-kata hari ini. Bagaimana komentarnya Kak Ruben? Ya. Terima kasih semua teman-teman media pastinya. Ini adalah yang dibanggakan pastinya, tapi mungkin untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalani. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu, akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan, saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp, tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan secara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik, akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan, makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih sebenarnya gitu. Dan mudah-mudahan respon ini ya bisa meluruskan hal-hal yang kayaknya ini dari sisi kita. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar siapa yang salah, tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Kok mungkin Ya. Kok gimana kok mungkin sudah berupaya ketemu sama anak-anak seperti apa kok? Ya, aku sudah lampirkan sih bagaimana saya berkomunikasinya gitu ya. Kalau seandainya mudah nggak mungkin saya akan bilang ke pengacara gitu. Tapi kan ini saya cuma minta, kan berdasarkan pengadilan itu kan ada 4-3 ya gitu. Tapi memang hal yang kayak gini memang udah harus dibalikan lagi ke kuasa hukum kita masing-masing gitu. Jalan tengahnya seperti apa gitu. Dan kami tidak, ini hal yang buat saya cuma gini, saya ini ayahnya udah selesai gitu ya. Jadi kalau dibahas tentang nafkah lagi nih, kalau baru cari nafkah 6 bulan ya, kemarin ketika jadi peringatan jadi ayah keringat saya capek pun kemana, kalian pada kemana semuanya gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau saya tidak sanggup serahkan lagi ke saya yang membesarkan sih. Kok Mungkin untuk mengobati rasa rindu seperti apa sih kok? Mengobati rasa rindu ke anak seperti apa sih kok? Apalagi ini udah lama ya nggak ketemu ya kok. Mungkin nyimpen barang-barang anak-anak atau seperti apa kok? Mengobati rasa rindu supaya saya tidak jadi melo. Saya hanya datang ke panti asuhan anak, itu bisa dicek. Ada beberapa panti asuhan yang saya datang. Saya pengen ada suasana anak-anak gitu. Jadinya saya datang ke sana langsung. Saya lumayan tenang gitu.
Dan itu saya lakukan sebelum saya pergi live di siang hari. Paginya saya mampir dulu ke panti, saya bertemu dan bermain bersama anak-anak. Selesai itu saya langsung pergi live karena saya tidak mau suasana sedih terus saya bawa di acara yang saya lagi lakukan di live. Kok ini menjadi ujian hidup yang bisa dikatakan tantangan saat istiqomah Ko Ruben sendiri nggak sih? Ya, saya cuma bilang ini Masya Allah banget nih. Jadi saya cuma bisa menjelaskan dari yang saya tahu, tidak mau dilebihkan, tidak mau dikurangkan, gitu. Selebihnya saya serahkan sama Allah. Terima kasih kok. Terima kasih banyak kok. Terima kasih, Ben. Selalu kok.